Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Tentunya dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Semoga tetap semangat dalam menjalani masa Prapaskah kita ini. Dan hari ini kita sudah sampai pada hari Minggu Prapaskah yang kedua. Pernahkah saudara-saudari mempunyai pengalaman yang luar biasa, yang sangat menyenangkan, yang mempesonakan, membuat Anda terpesona, di mana karena pengalaman itu begitu hebat, ingin berlama-lama tinggal di dalamnya? Kira-kira demikian pengalaman dari Petrus, Yohanes dan Yakobus yang dibawa oleh Tuhan untuk berdoa di atas gunung. Pada waktu itu, ketika mereka berada di atas gunung, rupa Yesus berubah. Dan suasana yang ada pun berubah. Ada pengalaman yang luar biasa dari para murid ini. Karena wajah Yesus menjadi berkilauan dan tampak Elia dan Musa bercakap-cakap dengan dia. Sementara itu terdengarlah suara yang mengatakan, "Inilah putraku yang kupilih, dengarkanlah dia." Terpesona oleh suasana yang luar biasa itu, Petrus mengusulkan kepada Yesus untuk mendirikan 3 pondok. 1 untuk Elia, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Tuhan sendiri. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi begitu bahagianya, begitu mempesonanya situasi itu, sehingga dia ingin mendirikan pondok dan tinggal berlama-lama di situ. Apa sebenarnya yang terjadi di atas gunung itu? Dan pengalaman apakah yang dialami oleh para murid pada waktu itu? Di atas gunung itu ada pengalaman yang luar biasa. Dan boleh kita katakan pengalaman itu adalah pengalaman surgawi. Jadi para murid itu diberi kesempatan untuk merasakan sebentar suasana surga yang luar biasa itu. Dan apa maksudnya pengalaman itu diberikan kepada para murid itu? Maksudnya adalah agar dengan pengalaman itu, walaupun serba sangat sebentar, akan menjadi referensi nanti kemudian hari bagi para murid itu. Supaya bila mereka menemukan perjuangan, kesusahan, kesulitan, penderitaan, penganiayaan, mereka bisa selalu teringat bahwa ada pengalaman yang luar biasa yang sudah pernah mereka rasakan walau hanya sekejap. Dan pengalaman-pengalaman derita ini tidak akan ada artinya bila nanti tiba pada pengalaman untuk selamanya dalam suasana yang luar biasa itu. Jadi dengan pengalaman itu diharapkan untuk kemudian nanti di perjalanan selanjutnya para murid itu menjadi tabah, menjadi kuat, dan tetap setia pada Tuhan yang sudah memberi pengalaman yang luar biasa itu. Saudara-saudari yang terkasih, sebentar kita boleh membandingkan 2 suasana yang terjadi dalam hidup Yesus. Yakni pertama suasana di atas gunung tadi dengan suasana di atas Golgota. Suasana di atas gunung penuh dengan kemuliaan dan keindahan. Sementara suasana di Golgota pada saat Yesus disalibkan dipenuhi dengan suasana duka, suasana derita, dan kehinaan.
Kemudian di atas gunung itu terlihat Yesus berbicara dengan Elia dan Musa, dua orang yang menjadi wakil dari nabi-nabi dan juga tanda pemenuhan dari kitab Taurat yang ditunjukkan dengan kehadiran Musa. Dengan Yesus di Kalvari yang berbicara dengan dua orang penjahat. Seterusnya, suasana di atas gunung itu nampak murid-murid ini mengalami dengan perasaan yang sangat bahagia. Sementara dalam suasana di atas Bukit Golgota, murid-murid itu sebelumnya sudah melarikan diri, tidak ikut lagi berjalan bersama Yesus. Nah, pengalaman yang luar biasa di atas bukit itu seharusnya menjadi kekuatan, menjadi bekal bagi para murid untuk mengalami suasana seperti di Golgota. Suatu malam Allah membawa Abraham keluar dan Allah menyuruh Abraham menatap ke langit dan melihat begitu banyak bintang di sana. Dan Allah sendiri berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Itu janji Allah. Dan itu sangat indah. Dan Abraham percaya kepada Allah. Dan karena itu Abraham setia. Dan Abraham mengikuti petunjuk dari Tuhan untuk berjalan hingga ke suatu negeri yang sudah dijanjikan kepadanya. Begitulah suatu cita-cita, suatu harapan di masa depan menjadi kekuatan bagi Abraham. Dan dia percaya sungguh-sungguh dan menjadi model kepercayaan bagi kita semua untuk mengikuti petunjuk dan arahan dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman para murid di atas gunung, pengalaman Abraham atas janji Allah menjadi motivasi untuk kita juga pada saat ini di masa Prapaskah ini. Untuk menatap ke masa depan, untuk mempunyai cita-cita dan pengharapan bahwa kita juga akan beroleh ganjaran yang membahagiakan dari Allah di depan, di kehidupan kita yang akan datang. Dan janji itu ada kepastian akan dipenuhi oleh Tuhan. Karena itu kita diharapkan semakin terbuka selama masa Prapaskah ini dan meneguhkan kepercayaan kita pada Tuhan agar realisasi dari janjinya sungguh-sungguh mempengaruhi kehidupan kita. Bila kita dalam kehidupan sehari-hari bertemu dengan segala kerikil-kerikil tajam, perjuangan, kesusahan, kesedihan, kegagalan dalam kehidupan kita, menjadi kuat karena kita mempunyai referensi untuk kebahagiaan, untuk suasana surgawi yang akan kita peroleh nanti bila kita tetap setia seperti Abraham mengikuti petunjuk dari Allah. Saudara-saudari terkasih, hingga demikian saja dulu renungan kita pada hari Minggu kedua Prapaskah ini. Semoga Tuhan selalu menguatkan saudara-saudari dalam menjalani masa berahmat Prapaskah ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu pada video berikutnya.